pastinya ketakutan. Kenapa? Terbukti dari kakinya itu yang nggak berhenti ngejahit di saat diwawancara. Nonton aja. Tapi gue salut banget sama wartawan. Pertanyaannya luar biasa dan sangat-sangat menyudutkan. Terutama pas nanya soal siapa sih sayangku dua. Hola netizen yang tercinta. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengkonfirmasi bahwa Fadel Bajide kekasih Laura Mezani akan segera dipanggil terkait laporan Nikita Mirzani. Saat ini penyidik telah memeriksa 5 orang saksi terkait kasus ini, yakni pelapor Nikita Mirzani dan 4 temannya Laura Mezani. Namun Nurma Dewi belum bisa memastikan kapan Fadel akan dipanggil. Penyidik memastikan bahwa pemanggilan akan dijadwalkan dalam waktu dekat untuk segera mendapatkan keterangan dari pihak terlapor. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini definisi saban hari FYP gue isinya berita tentang pudel dan lollipop. Bukannya apa ya, gue takut mental health gue terganggu karena ngikutin berita-berita mereka guys. Apalagi sekarang lagi beredar deman-deman centil pudel ke cewek-cewek random di Instagram yang isinya papan ayam cemadinya. Gue salpok sama responnya si lollipop, yang dia malah nuduh si ceweknya itu suka sama si pudel dan nyuruh ngejauhin si pudel. Udah kebayangkan betapa manipulatifnya si pudel sama si lollipop ini. Lu lihat nih muka sawan gue karena abis lihat foto ayam cemaninya pudel di aplikasi X8. Gue saranin lu jangan ngeliat nih. Detik ini gue saranin lu jangan lihat, nanti lu sawan kayak gue. Gue habis dengerin pressconnya Perkedel, say. Ada satu kalimat yang membagongkan menurut gue. Pokoknya dia bilang intinya gini, dia itu ke polsek atau ke kantor polisi mana gitu lah, katanya main. Kalian bisa mikir gak sih? Orang mana yang gabut, gak ada kerjaan, main nongkrong di kantor polisi? Kayak lu diem gak? Lu bikin kepala gue makin pusing. Terus bisa bayangin gak guys, habis ini orang-orang yang terinspirasi dari presscon itu, say, nongkrong yuk. Mau main nongkrong di mana kita hari ini? Polsek. Gak gitu, say. Konsepnya gak gitu, sumpah. Gue gak pernah seumur hidup gue dengar orang mau main ke polsek. Gabut-gabut mainnya ke polsek begitu. Gak ada tempat lain. Say, kafe masih banyak, mall juga masih banyak. Kenapa dari sekian banyak tempat yang ada di Indonesia yang bisa dikunjungi, kenapa lu pilih kantor polisi? Gak ada gitu tempat lain yang bisa lebih gitu buat nongkrong, buat main. Lu jangan ngadi deh. Takutnya nanti banyak yang terinspirasi, kayak nanti gue gabut, gue nongkrong di kantor polisi. Kasian polisinya, say. Gue nggak tahu deh. Itu urusan lu mau itu bohong, mau itu beneran. Tapi jangan, say, kenapa lu harus ngomong di presscon? Lu main ke polsek atau kantor polisi manapun buat main, buat nongkrong. Sayangku, cintaku, Perkedel, itu kantor polisi bukan buat tempat main-main. Sejak kapan tuh fungsi kantor polisi atau polsek atau polda manapun tuh jadi tempat nongkrong, tempat main? Pasti gimana lu pada udah pada nonton kan? Udah pada naik asam lambung, darah tinggi, diare, muntah, mual ya kan? Udah, kita lanjut aja nih sama Om nih obrolannya. Oke. Gitu. Dan sekarang Nikita Mirzani udah ngasih statementnya gitu ya. Dari tanggapan Nikita Mirzani nontonin si Kodel gitu loh, ya kan? Memang ngelawak itu anak gitu. Gimana nggak ngelawak gitu? Bisa cuma preskon aja disuruh nemuin di Polres, alasannya inilah itu ya. Mana sekarang sosokan gandengan si Om Rasman dibayar berapa, Om? Gitu loh. Kalau lu pikir lu bakal naik lagi namanya dengan ngurusin ini Fadel, salah besar, Om, salah besar. Lu nggak mau kan makin botak gak gara Fadel. Ini baru si Kribo featuring Beruang Kutub. Juga pada lucu juga. Si Om Rasman ngapain dah pakai nanya siapa dokter Oki, Google, Om, Google. Google. Jangan mentang-mentang baby boomers kagak bisa Google. Heran. Udah gitu pakai, ya Allah, ini paling memualkan gua ya. Paling memualkan gua bahas tentang cinta, bos. Ya, tentang cinta bilangnya gua nggak ngekang Loli untuk ketemu ibunya, tapi pas di telepon lu bilang apa? Mane Loli, mane biji mata lu, Del. Nantang-nantangin kita, gila lu, gila. Yang lu lawan tuh wanita Amazon sekarang, bos. Dari
Si Nikita Mirzani ya Kak Niki ini, aduh masih bisa ngelawak buat gua. Om Rasman bertanya-tanya, wow. Sumpah, seru banget sih. Buat yang masih belum ngikutin atau yang bingung nih kenapa, lu mesti nonton dari episode 1 bos. Udah kayak drakor, sumpah. Gua sampai beli pizza, beli breadstick ya, sampai gua ulang lagi tuh awal mulanya ini episode. Seru banget, sumpah. Ini kalau kata gua ya, Netflix kalau nonton ya, lu jadiin series dah. Cuan lu asli, sumpah. Tapi ya semoga berakhir dengan baik untuk Kak Nikita Mirzani. Semoga tetap sehat selalu, kuat selalu ya. Tenang Kak Niki ya. Gua dan satu netizen Indonesia Raya ini memberikan suara untuk Anda, bos. Jadi kita tunggu berita baiknya saat Valde pakai baju oranye ya Kak Niki. Semangat. Oke, udah ya. Kalau misalnya kalian mau ngetes kesabaran, nontonlah siaran ulang live terkodel-kodel dengan pengacara 2 menitnya itu. Nonton. Kalau gue jadi Nikita Mirzani sih, gue banyak ngelus dada gitu. Karena sebetulnya ini tuh bukan levelnya dia untuk ngadepin orang-orang yang kayak gini, jujur. Bukan levelnya dia gitu. Tapi mau nggak mau harus dijalanin gitu. Karena anaknya yang itu tuh entah kenapa kecintaan banget nih sama nih laki, yang mana udah jelas-jelas ketahuan selingkuh berkali-kali, dan laki ini bisa-bisanya depan media bilang cinta. Kalau cinta ngapain lu selingkuh, ngapain lu ngechat cewek banyak, ngapain lu ngirimin foto otong. Intinya yang pertama dia memberikan bukti apa, kalau Nikita Mirzani itu pernah nge-DM dia waktu pas bulan Juli 2023 dan itu ngancem-ngancem. Menurut gue ya wajar gitu loh, karena apa, karena itu anaknya dan dia nggak suka, dan mungkin dia udah tahu latar belakangnya terkodel-kodel seperti apa. Harusnya nih Nikita Mirzani kalau pintar ini bisa kena pasal, soalnya apa, dia nunjukin handphonenya dia. Jadi kalau lu mau share chat orang, lu itu harus dapat persetujuan dari orang tersebut gitu. Tapi mungkin lawyernya kan kurang paham gitu ya. Sedangkan kodel-kodel itu dengan santainya nunjukin chatnya itu ke wartawan pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nunjukin hasil tes ke klinik di dokter lah gitu kalau tidak hamil. Di kapan? Tanggal 14 September 2024. 14 September 2024 cuy. Yang harus dicek bukan itu, yang harus dicek itu adalah apakah dia pernah melakukan tidak, kan seperti itu. Apakah itu dicek? Tentu tidak. Yang ketiga gitu kan, dia bilang katanya dia cinta gitu, dan dia mengirimkan pesan gitu kan kepada Ratu Malin Kundang itu. Dia bilang apa? Dia bilang katanya, kau tunggu saja, aku akan tetap membelamu dari luar, katanya seperti itu. Mungkin kalian kesel ya kenapa gue bahas ini gitu, karena terus terang gue erupsi dan emosi, apalagi semakin gue ngeliat mukanya dia yang smirking itu. Dia tuh bisa gitu ketawa di depan media, walaupun sebetulnya gue tahu anak ini pastinya ketakutan. Kenapa? Terbukti dari kakinya itu yang gak berhenti ngejahit di saat diwawancara. Nonton aja. Tapi gue salut banget sama wartawan. Pertanyaannya luar biasa dan sangat-sangat menyudutkan, terutama pas nanya soal siapa sih sayangku kedua, dan terkodel-kodel dengan terbata-bata gitu bilang itu tuh loli. Ditekan terus dan ditanya, tapi terus gimana caranya, kan dia lagi panik, dia kan sedang dalam kondisi video call, kok bisa itu loli juga? Terus dia jawabnya, nggak tahu. Udah lah guys, orang ini adalah seorang pemain ya, sudah cukup Denny Sumargo saja yang terkecoh oleh makhluk ini gitu ya. Lu lihat deh bentukannya, gue setiap kali ngelihat dia senyum atau gini, senyumnya tuh gini. Intinya menurut gua sudah tepat terkodel-kodel itu mendapatkan pengacara seperti si pengacara 2 menit itu. Kenapa? Mereka berdua itu sepertinya vibe-nya sama, isinya dalamnya sama. Kalau kalian nggak percaya, kalian lihat aja kasusnya si bapak itu seperti apa, yang masih bergulir sampai sekarang.